Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yaitu saya Ahmad Zamroni dan teman saya Abdullah Mujib serta Zainur Rosidin akan menyampaikan materi tentang landasan pengembangan kurikulum. Yang dalam hal ini dalam mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang diampu oleh yang terhormat Bapak Muhammad Rodi Zamzami MPDI. Langsung saja teman-teman bisa mengikuti slide ini di video kami. Apabila nanti ada pertanyaan bisa di kolom komentar silakan. Pendahuluan. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan. Menentukan proses dan hasil pendidikan, mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia. Dalam penyusunan kurikulum tidak dapat dikerjakan sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Jika landasan pendidikan, khususnya kurikulum yang lemah, yang akan ambruk adalah manusia. Adapun beberapa landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum meliputi landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan perkembangan ilmu dan teknologi. Pengertian landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan mengembangkan isi dan bahan pelajaran serta bagaimana cara belajar siswa bukanlah suatu proses yang sederhana. Sebab menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan erat kaitannya dengan persoalan sistem, nilai, dan kebutuhan masyarakat. Persoalan inilah yang kemudian membawa kita pada persoalan menentukan hal-hal mendasar dalam proses pengembangan kurikulum yang kemudian kita namakan asas-asas atau landasan pengembangan kurikulum. Adapun macam-macam landasan pengembangan kurikulum antara lain yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan organisasi, landasan sosiologi, landasan ilmu dan teknologi, landasan historis, yang terakhir yaitu landasan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis. Secara harfiah, filosofis ataupun filsafat berarti cinta atau kebijakan, love of wisdom. Orang belajar berfilsafat agar ia menjadi orang yang mengerti dan bijak. Harus tahu atau berpengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam. Pemikiran demikian dalam filsafat seringkali disebut sebagai pemikiran radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Secara akademik, filsafat berarti upaya untuk menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang sistematis dan komprehensif tentang alam. Landasan filosofis sangat penting dalam pengembangan kurikulum, dalam mendapatkan sebuah konsep atau rancangan yang dipikirkan secara sistematis, logis, dan mendalam, sehingga mampu menuangkan konsep yang lebih baik. Filsafat juga memberikan landasan-landasan dasar bagi ilmu. Keduanya dapat memberikan bahan bagi manusia untuk membantu memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Adapun macam-macamnya yaitu 1. Psikologis perkembangan. Membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan spermatozoid dengan sel telur sampai dewasa. Ada berbagai metode, apapun cara. Metode dalam psikologis perkembangan yaitu pengetahuan tentang perkembangan individu diperoleh melalui studi yang bersifat longitudinal, cross-sectional, psikoanalitik, sosiologik, atau studi kasus,
studi longitudinal menghimpun informasi tentang perkembangan individu melalui pengamatan dan pengkajian perkembangan sepanjang masa perkembangan, dari saat lahir sampai dengan dewasa. Selanjutnya, teori perkembangan. Dikenal ada 3 teori atau pendekatan tentang pendekatan perkembangan individu, yaitu pendekatan pentahapan stage approach atau perkembangan individu berjalan melalui tahap perkembangan. Kedua, pendekatan differential approach melalui melihat bahwa individu memiliki persamaan dan perbedaan yang dibedakan atas jenis kelamin, ras, agama, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada yang namanya psikologi belajar. Pengembangan kurikulum tidak akan terlepas dari teori belajar, sebab pada dasarnya kurikulum disusun untuk membelajarkan siswa. Banyak teori yang membahas tentang belajar sebagai proses perubahan tingkah laku. Namun demikian, setiap teori itu berpangkal dari pandangan tentang hakikat manusia. Menurut aliran belajar kognitif holistik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan sosial antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Dengan demikian bahwa proses belajar sangat tergantung pada adanya rangsangan yang muncul dari luar atau faktor lingkungan. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. Hubungan antara stimulus dan respon. Selanjutnya ada yang dinamakan landasan organisasi. Kurikulum merupakan rencana untuk kepentingan peserta didik, maka dari itu bahan atau isi pelajaran harus dituangkan dalam organisasi tertentu agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Organisasi atau desain kurikulum berkaitan erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Jenis-jenis organisasi kurikulum yang dimaksud sebagai dikemukakan berikut. 1. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Organisasi kurikulum jenis ini merupakan organisasi kurikulum yang paling tua, tetapi hingga kini masih menduduki tempat yang paling dominan. Organisasi kurikulum yang subject-centered ini memanfaatkan berbagai disiplin ilmu yang telah disusun secara logis sistematis oleh para ahli dan ilmuwan dalam cabang ilmu masing-masing. Yang kedua, kurikulum gabungan pada dasarnya merupakan modifikasi dari kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah agar pengetahuan peserta didik tidak lepas. Maka diusahakan hubungan di antara dua mata pelajaran atau lebih yang dapat dipandang sebagai kelompok yang pada hakikatnya mempunyai hubungan yang erat dalam menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran atau yang lain. Dengan memelihara identitas mata pelajaran, ada pula yang menyatu padukan mata pelajaran dengan menghilangkan identitas mata pelajaran sehingga menjadi bidang studi tertentu. Nasution 1995. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Abdullah Mujib. Kepada Abdullah Mujib kami silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Zamroni. Melanjutkan dari presentasinya Pak Zamroni, yaitu landasan organisasi. Kurikulum merupakan rencana untuk kepentingan peserta didik. Maka dari itu bahan atau isi pelajaran harus dituangkan dalam organisasi tertentu agar tujuan pendidikan dapat tercapai atau Nasution tahun 1995. Organisasi atau desain kurikulum berkaitan erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Jenis-jenis organisasi kurikulum yang dimaksud sebagaimana dikemukakan berikut ini. Yang A, kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Organisasi kurikulum jenis ini merupakan organisasi kurikulum yang paling tua, tetapi hingga kini masih menduduki tempat yang paling dominan. Organisasi kurikulum yang
subject centered ini memanfaatkan berbagai disiplin ilmu yang telah disusun secara logis sistematis oleh para ahli dan ilmuwan dalam cabang ilmu masing-masing. Yang B, kurikulum gabungan. Pada dasarnya merupakan modifikasi dari kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah. Agar pengetahuan peserta didik tidak lepas, maka diusahakan hubungan di antara dua mata pelajaran atau lebih yang dapat dipandang sebagai kelompok yang pada hakikatnya mempunyai hubungan yang erat dalam menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan yang satu yang lainnya dengan memelihara identitas mata pelajaran. Ada pula yang menyatu padukan mata pelajaran dengan menghilangkan identitas mata pelajaran sehingga menjadi bidang studi tertentu. Athanasian tahun 1995. Selanjutnya, landasan sosiologi. Landasan sosiologi dalam pengembangan kurikulum. Dalam konteks ini, pengembangan kurikulum 2004 pada dasarnya sebagai upaya perubahan dalam menanggapi berbagai perkembangan masyarakat, baik masyarakat dunia maupun masyarakat lokal yang saat ini berhadapan dengan perubahan yang begitu cepat, yaitu Muhammad tahun 2004. Landasan ilmu dan teknologi. Perkembangan ini, pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk salah satu landasan pengembangan kurikulum. Bahkan, termasuk landasan yang tidak kalah pentingnya dengan landasan-landasan yang lainnya. Alasannya pesatnya perkembangan iptek secara otomatis akan mengurangi pola pikir masyarakat berkembang dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sangat berpengaruh besar terutama dalam dunia pendidikan, dituntut untuk mengadakan inovasi-inovasi dalam berbagai aspeknya, di antaranya fasilitas pendidikan, personal pendidikan, pengolahannya, standar mutunya, termasuk dalam kurikulumnya. Landasan historis. Landasan historis berkaitan dengan formula program-program sekolah pada waktu lampau yang masih hidup sampai sekarang atau yang pengaruhnya masih berat pada kurikulum saat ini. Johnson tahun 1968. Kurikulum yang dikembangkan saat ini harus mempertimbangkan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai melalui kurikulum sebelumnya. Begitu pula selanjutnya perlu mempertimbangkan kurikulum yang ada sekarang waktu mengembangkan kurikulum di masa depannya. Umumnya, pengembangan kurikulum yang dalam proses perbaikan tentu tidak akan mulai dari nol, tapi berdasarkan hasil evaluasi kurikulum yang sebelumnya. Dengan demikian, hasil evaluasi tersebut terhadap komponen-komponen kurikulum sebelumnya menjadi dasar pertimbangan yang berharga dan pengaruh terhadap upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan kurikulum yang akan datang. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari presentasi kami dari Ahmad Zamroni dan saya sendiri sama Abdul Mujib Amiruddin. Pada kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kritikan, saran tolong ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.